Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3661 sampai bab 3664. Baru saja, Junjun dengan jelas menyadari perubahan abnormal dalam suasana hati Xiao Feng. Rasanya seperti Anda akan menelan diri sendiri. Tidakkah kamu merasa bahwa tingkat kultivasi Xiao Feng telah meningkat sedikit keterlaluan akhir-akhir ini? Ning Jinye memecah keheningan dengan kalimat yang tiba-tiba. Ya, semua orang merasa seperti baru bangun dari mimpi. Di masa lalu, bahkan jika Ning Jinye kalah dari Xiao Feng, setidaknya dia bisa melarikan diri dengan utuh. Tapi menilai dari situasi pertarungan barusan, Ning Jinye pada dasarnya tidak mampu melawan di bawah serangan Xiao Feng. Zukue dan yang lainnya juga menyadari bahwa aura yang dikeluarkan Xiao Feng saat dia bersiap untuk satu lawan satu benar-benar menakutkan. Bahkan di dalam hati mereka, tanpa sadar mereka merasakan perasaan yang tak terkalahkan. Seolah-olah dia setara dengan Dugu Xiao, yang bertindak sembarangan saat pertama kali datang ke base camp. Bagaimana Xiao Feng bisa sekuat itu? Terutama kemajuan pesat dalam beberapa waktu terakhir. Junjun, bagaimana perasaanmu melawan Xiao Feng barusan? Suzaku tiba-tiba bertanya. Junjun merenung sejenak dan berkata, kultivasi kakak senior Xiao Feng memang meningkat pesat, tetapi teknik yang dia praktikkan agak aneh. Apa yang aneh? Bukankah Xiao Feng mempraktikkan teknik yang kamu buat sendiri, Junjun? Benar. Beberapa orang tampak bingung. Junjun berkata dengan suara yang dalam, saya mengajari saudara Xiao Feng teknik ini, tetapi yang dia gunakan agak mirip dengan jalur melahap yang ekstrim. Tentu saja saya tidak yakin. Lagi pula, itu hanya konfrontasi singkat. Suzaku menangkapnya dengan tajam. Pada poin kuncinya, dia bertanya ragu-ragu, Junjun, apakah maksudmu Xiao Feng dan Dugu Xiao berlatih teknik yang sama? Tidak yakin. Junjun berhenti sejenak dan melanjutkan, temukan peluang yang cocok. Izinkan saya pergi dan cobalah. Junjun mengatakan ini untuk menyelamatkan mukanya. Meskipun itu hanya serangan telapak tangan, energi jahat dan mendominasi Xiao Feng sudah sangat jelas terlihat. Kemungkinan besar ini adalah teknik melahap ekstrim, yang persis sama dengan keadaan yang Dugu Xiao tunjukkan untuk pertama kalinya. Junjun, ketika bos kembali, kamu harus mengingatkannya dari samping. Xiao Feng berani menyerang Jin Ye kali ini. Tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan berurusan dengan bos di masa depan. Suzaku benar, kamu harus waspada terhadap orang lain. Xiao Feng telah berubah terlalu banyak selama periode ini. Suzaku dan yang lainnya menyarankan satu demi satu. Ini memang menjadi keprihatinan terdalam setiap orang. Kedua belah pihak telah mengalami banyak perselisihan sebelumnya, tetapi Xiao Feng tidak pernah mengambil tindakan. Lagi pula, sifat aksinya sangat berbeda, hampir setara dengan putus. Dengan kata lain, di masa lalu, semua orang menggunakan wajah Ye Junlin untuk bertindak dengan sedikit waktu luang. Namun yang terjadi hari ini, terlihat jelas bahwa kasih sayang Ye Junlin tidak lagi begitu penting di mata Xiao Feng. Junjun mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan mengingatkan ayah. Dan aku semakin curiga bahwa Xiao Feng mengungkapkan Yu Feng Tianxi kepada Gong Qianqiu. Karena bahkan Dugu Xiao pun melakukan penyergapan di dekat base camp. Tapi bagaimana mungkin Sekte Qianqiu tiba-tiba menyerang base camp seperti orang gila? Keduanya bekerja sama dengan sangat baik, seolah-olah mereka tahu kita akan pergi untuk mendukung. Dan tempat persembunyian Xiao Feng pada saat itu sangat rahasia. Kalau bukan karena dia jika kamu berinisiatif untuk membocorkannya, meskipun kami ingin menemukannya, kami harus mengeluarkan banyak tenaga. Kata Suzaku dengan sungguh-sungguh, semua orang berpikir dengan hati-hati dan menemukan bahwa memang demikianlah masalahnya. Terlebih lagi, gerakan Qianqiu Jiao jelas setengah pukulan lebih cepat dari semua orang di base camp. Jika tidak ada orang dalam yang membocorkan informasi,
Mustahil hal itu terjadi secara kebetulan. Ketiganya Su Qingya menghilang di dekat base camp, ini telah dikonfirmasi. Dan Xiao Feng juga bertanggung jawab atas keamanan perimeter hari itu. Sekali atau dua kali mungkin kebetulan, tetapi ketika semuanya bersatu, terjadi sesuatu. Salah, sudah. Suzaku berkata dengan sungguh-sungguh, mata Junlin menjadi sangat serius. Dan sekarang semua ujung tombak diarahkan ke Xiao Feng. Sepertinya kakak senior ini mungkin punya masalah besar. Dan kemungkinan besar Gong Qianqiu menghasut Xiao Feng untuk melawan lawan Jin Ye kali ini. Dia pandai menggunakan metode ini dan memiliki banyak pria yang bersedia menggunakannya untuknya. Ini jelas merupakan sinyal yang berbahaya. Kita harus jangan hati-hati, setiap kata Suzaku seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang. Kuncinya adalah kekuatan Xiao Feng saat ini. Tidak mungkin untuk memata-matai dia secara diam-diam. Kata Qilin agak tertekan. Suzaku berkata dengan sungguh-sungguh, karena memata-matai secara rahasia tidak berhasil, ayo kita lakukan secara terbuka. Lalu bagaimana jika Xiao Feng mengambil tindakan lagi? Siapa yang bisa menghentikannya? Xuan Wuweng berkata dengan marah. Kamu tidak bisa berubah pikiran. Suzaku tersenyum dan melanjutkan. Misalnya, biarkan istri Tuan menjaga Xiao Feng di base camp dengan alasan bahwa base camp membutuhkan ahli untuk bertanggung jawab. Bahkan tetaplah bersama dengan Tuan dan Junjun. Jadi Xiao Feng bukankah semua tindakan terlihat oleh matamu? Yang paling penting adalah meskipun Xiao Feng melakukan sesuatu yang bodoh lagi, dia tidak akan bisa mengambil tindakan terhadap istrinya dan Junjun. Saya pikir metode ini layak dilakukan. Junjun adalah orang pertama yang setuju. Bagaimanapun, metode ini tidak hanya berperan sebagai pengawasan, tetapi juga mencegah Xiao Feng menjadi terlalu curiga. King Long dan yang lainnya juga merasa metode ini bagus. Saya tidak tahu kapan bos akan kembali, Tianxi dan yang lainnya akan segera kembali. Sikap divisi penekan iblis terhadap kami masih belum diketahui. Bos kali ini terlalu berhati-hati, di mana mereka, kamu bahkan akan menghubungkan Junjun dan Simu. Aku bahkan tidak memberitahumu. Semua orang mengeluh, tapi dalam hati mereka berdoa agar Ye Junlin segera kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Sisi lain, pembuluh darah spiritual Siberia. Saya harus mengatakan bahwa nada spiritual kerajaan Zhan Xiong sangat menakutkan. Ye Junlin dan yang lainnya kemudian melakukan babak baru penempaan tubuh. Ditambah dengan banyaknya senjata baru yang dikembangkan oleh otak Tuhan, masih banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Saat dia dibebaskan terakhir kali, Ye Junlin pernah memberikan tugas ke otak Tuhan, mencari pembuluh darah super spiritual di seluruh dunia. Otak Tuhan tidak mengecewakan Ye Junlin dan mengembangkan alat pendeteksi baru. Bahkan pembuluh darah super spiritual yang tersegel dapat dideteksi dalam jarak tertentu dengan instrumen ini. Kata otak dewa dengan bangga, dia merasakan pencapaian yang luar biasa untuk setiap karya yang baru dikembangkan. Khususnya dapat memberikan bantuan kepada Ye Junlin, yang membuat otak Tuhan semakin bangga. Bagus sekali, Ye Junlin memuji dengan tulus. Setelah putaran baru penempaan tubuh, kekuatan Ye Junlin, Wen Lei, dan lainnya meningkat lagi. Kemudian Ye Junlin diam-diam mengambil alih Ning Jinye dan 80 orang yang mempraktikkan keterampilan dasar. Tentu saja, untuk menipu orang lain, Ye Junlin membagi 80 orang menjadi 10 tim kecil dan meminta mereka untuk datang ke Vena Super Spiritual secara berkelompok. Selain itu, mereka mengumumkan kepada personel base camp bahwa orang-orang ini sedang menjalankan misi, yang tidak terlalu menarik perhatian orang lain. Bagaimanapun, Ning Jinye juga salah satu kroni Ye Junlin, dan mereka telah melakukan misi rahasia berkali-kali. 10 tim berulang kali menggunakan pembuluh darah super spiritual untuk meredam tubuh mereka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat pesat lagi.
untuk terus memperkuat efektivitas tempur komprehensif kekuatan baru ini. Ye Junlin juga melengkapi 80 orang ini dengan pakaian perang dan senjata serta peralatan baru yang dikembangkan oleh otak Tuhan. Sekte Qiankyu dan Tianxi harap menunggu dengan sabar, kejutan besar ini sudah siap. Kata Ye Junlin dingin, lubang mayat di dalam markas besar Sekte Qiankyu. Saat tanggal kembalinya Tianxi dan Xuanming semakin dekat, Gong Qiankyu juga memulai rencana selanjutnya. Orang pertama yang dia temukan adalah Dugu Xiao. "Tuan, apakah Anda punya instruksi untuk saya?" Dugu Xiao tetap penuh hormat seperti biasanya. Meskipun kembalinya Xuanming dalam waktu dekat memberinya kepercayaan diri yang besar, dalam pandangan Dugu Xiao, Gong Qiankyu masih merupakan orang yang layak untuk diikuti. "Tuan, bagaimana Tuan memperlakukan Anda?" Dugu Xiao tertegun, dan kemudian menjawab dengan tergesa-gesa. "Guru memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup saya, tetapi dia juga mengajari saya semua keterampilan. Setelah mendirikan Sekte Qiankyu, dia menunjuk saya sebagai tuan muda. Justru karena kekuatan tuan itu, mendukung agar muridnya dapat membalas dendam, saya sangat membencimu." Dapat dikatakan bahwa guru telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya, dan murid saya sangat berterima kasih. Dugu Xiao sangat menghargai kebaikan Gong Qiankyu. Jauh di lubuk hatinya, dia memang sangat berterima kasih kepada Gong Qiankyu. Dia mampu merajalela di base camp dan membunuh banyak orang kuat di pavilion Wufang dengan tangannya sendiri. Dugu Xiao berhutang budi pada Gong Qiankyu. Lagi pula, tanpa teknik menelan ekstrim yang dia ajarkan kepada saya tidak akan bisa berkembang sebanyak itu dalam waktu singkat. Inilah yang harus dilakukan seorang guru. Gong Qiankyu menghela nafas dan melanjutkan, hanya saja Tianxi akan kembali dengan kekuatan besar reruntuhan Kunlun. Jadi saya sedikit tidak yakin sebagai seorang guru. Meskipun kata-kata Gong Qiankyu berhenti tiba-tiba, tapi artinya sangat jelas. Saya butuh bala bantuan, saya butuh bantuan. Tuan, jangan terlalu khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk ayah saya agar bergabung dengan guru ketika saatnya tiba. Dengan aliansi yang kuat, saya pasti akan mundur hari itu. Kata Dugu Xiao dengan sungguh-sungguh. Gong Qiankyu sangat gembira, tapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Akan sangat bagus jika kita bisa bergabung dengan ayahmu. Gong Qiankyu menghela nafas lagi, dan melanjutkan dengan sedikit ketidakberdayaan. Hanya saja ada begitu banyak orang kuat di reruntuhan Kunlun. Jadi kapan perlawanan pasif seperti itu akan berhenti? Lebih baik mengajari seseorang ikan daripada memberinya ikan. Orang-orang pandai memancing. Jika Anda bisa memasuki reruntuhan Kunlun untuk berlatih, Anda bisa mencapai kesuksesan untuk selamanya. Apa yang sulit dari ini? Dugu Xiao berkata sambil tersenyum. Tuan, jangan khawatir, saya akan memberitahu ayah saya tentang hal ini ketika saatnya tiba. Tuan, dengan kekuatan Anda dengan bakat, tidak sulit untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Oke, kamu memang muridku yang paling berharga. Gong Qiankyu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku serahkan masalah ini padamu sebagai guruku. Itu dijamin, padaku, Dugu Xiao berjanji sambil menepuk dadanya. Faktanya, jaminan Dugu Xiao adalah karena bimbingan yang disengaja dari Gong Qiankyu. Juga karena kabar dari Xuanming beberapa hari yang lalu, ayahnya tidak percaya diri menghadapi orang-orang kuat yang dibawa oleh Tianxi. Oleh karena itu, Xuanming juga membutuhkan rekan satu tim yang kuat, dan Gong Qiankyu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Rencana, kekuatan, dan bakat Gong Qiankyu sangat sempurna, ditambah dengan Sekte Qiankyu yang tersebar luas. Lalu bagaimana jika kekuatan yang dibawa Tianxi lebih kuat? Sangat mungkin untuk menggunakan baja keras dari depan. Gong Qiankyu berkata sambil tersenyum, oke. Saya sangat puas memiliki murid seperti Anda.
Gong Qianqiu menghela nafas lega di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa memasuki reruntuhan Kunlun untuk berlatih. Dia telah mendengarnya, meskipun itu adalah nada spiritual pada skala 2 ras alien. Meskipun disebut pembuluh darah super spiritual di dunia sekuler, hal ini sangat jarang terjadi. Namun di reruntuhan Kunlun, tanaman ini sama lazimnya dengan kubis, bahkan bisa dikatakan dapat ditemukan di mana-mana. Perbedaan antara ini bisa dibayangkan, dihadapkan pada sumber daya budidaya yang begitu melimpah. Tak heran jika banyak sekali orang berkuasa di sana. Apalagi karena saya berlatih teknik menelan yang ekstrim, begitu saya memasuki reruntuhan Kunlun, bukankah saya harus langsung lepas landas? Gong Qianqiu sangat tertekan ketika memikirkannya. Awalnya, pembuluh darah super spiritual di kerajaan abadi sudah cukup untuk membuatnya meningkat pesat lagi. Sungguh menyedihkan bahwa itu dihancurkan oleh seseorang. Gong Qianqiu menenangkan diri dan terus memikirkan rencana selanjutnya. Baik bagi Xuan Ming untuk setuju untuk bergabung dengannya, tetapi jika dia memiliki motif tersembunyi, dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Jika Anda berhadapan dengan banyak orang berkuasa, yang terpenting adalah menemukan cara untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Selama Anda bisa memasuki reruntuhan Kunlun, tidak akan ada masalah. Sialan Tianxi, jika pemimpin ini menemukan kesempatan, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Gong Qianqiu sangat marah. Jika Tianxi tidak kembali, dia tidak perlu terlalu penakut. Divisi penekan setan, dengan harapan besar semua orang, Tianxi akhirnya kembali dengan beberapa orang kuat dari reruntuhan Kunlun. Semua anggota Departemen Penekan Iblis dikirim untuk menyambutnya, dan pemandangannya sangat megah dan spektakuler. Tianxi terlihat mengenakan jubah kain berwarna abu-abu dan sepasang sepatu bot loncatan awan berwarna hitam. Meski janggut dan rambutnya semuanya putih, kulitnya sangat halus, seperti bayi yang baru lahir. Khususnya, mata itu seperti bintang dingin, memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan yang membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Tianxi membawa pedang panjang sederhana di punggungnya, yang memiliki sedikit tanda keabadian. Tuan muda dan tetua agung, silakan masuk. Tianxi dengan hormat mengulurkan tangannya untuk meminta tolong. Semua orang di divisi Zenmo melihat sekeliling dan melihat total 7 orang mengikuti Tianxi. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, mungkin berusia awal 20-an. Tidak berlebihan jika menggambarkan penampilannya sebagai sosok yang tampan, anggun, dan menarik. Pakaiannya bergaya retro namun sangat mewah, seolah-olah seorang putra bangsawan dari keluarga bangsawan kuno telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Mengenakan liontin giok sederhana di pinggangnya dan memegang pedang di tangannya, dia tampak luar biasa. Di samping pemuda itu ada seorang lelaki tua yang tampak berusia lebih dari 70 tahun. Meski mengenakan pakaian yang sangat biasa, namun seluruh tubuhnya membawa aura yang kokoh seperti gunung. Terutama pedang kuno yang dibawanya di punggungnya, yang tingginya hampir sama dengan lelaki tua itu, terlihat sedikit lucu. Di belakang kedua pria itu ada 5 pria parubaya yang kuat, yang masing-masing memiliki pengaruh luar biasa. Orang-orang ini seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana, dan setiap gerakan mereka dapat membuat orang memujanya. Namun ketujuh orang ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah penghinaan yang tidak terselubung di mata mereka. Ini seperti dewa ketinggian yang memandang semua makhluk hidup. Bahkan ketika berhadapan dengan Tianxi, mereka bertindak merendahkan. Namun, semua orang di divisi penekan iblis tidak berani berbicara, bahkan Tianxi pun tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bahkan Tianxi merasa tersanjung selama seluruh proses. Ini adalah kekuatan reruntuhan Kunlun. Sungguh luar biasa. Petik 2. Tampaknya pemuda itu memiliki status khusus. Dia mungkin memiliki status tinggi di sekte Tianxi. Petik 2.
Ya, dan lelaki tua itu, sama seperti yang lama para dewa. Semua orang berbisik, memandang ketujuh orang itu seolah-olah mereka sedang mengagumi para dewa, secara alami menunjukkan kekaguman. Bukankah divisi penindas iblis yang kamu dirikan terlalu lemah? Pemuda itu mengerutkan bibirnya dan berkata. Tianxi berkata dengan senyum minta maaf di wajahnya, energi spiritual dunia sekuler tipis dan tidak dapat dibandingkan dengan reruntuhan Kunlun, yang membuat Tuan Muda tertawa. Nama pemuda itu adalah Xie Huanyu, dan dia adalah Tuan Muda dari Sekte Changqiong. Dan Tianxi hanyalah jurumudi kecil dalam sekte tersebut, dengan kesenjangan status yang sangat besar, tentu saja dia tidak berani melakukan kesalahan. Ya, dunia sekuler memang terlalu sampah. Ini bukan karena kamu tidak kompeten, itu bisa dimengerti. Petik 2. Xie Huanyu berkata dia mengerti, tapi rasa jijik di wajahnya menjadi lebih jelas. Tuan Muda, Anda tetua pertama, dan semua orang akan beristirahat terlebih dahulu. Petik 2. Saya akan memperkenalkan reruntuhan Kunlun kepada anak-anak bodoh ini terlebih dahulu, sehingga mereka juga dapat belajar banyak. Petik 2. Apakah ini pengaturan yang baik? Tianxi bertanya ragu-ragu. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, oke, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan beberapa bakat yang dapat dibenarkan. Petik 2. Sekarang sekte ini berkembang, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini sebanyak mungkin, mengerti? Petik 2. Seperti yang diperintahkan, terima kasih Anda Tuan Muda atas dukungan Anda. Tianxi sangat gembira. Sekte Changqiong saat ini sedang merekrut talenta dari semua pihak untuk berkembang, tetapi sekte ini terutama menargetkan para pembudidaya biasa di reruntuhan Kunlun. Sekarang ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi saya untuk memilih beberapa orang di divisi penindas iblis. Setelah dipilih, itu akan sangat membantu bagi penekan iblis dan dirinya sendiri. Bersyukurlah, silakan, kata Xie Huanyu sambil tersenyum. Jelas dia menikmati perasaan diperlakukan sebagai harta karun sambil bersedekah untuk dirinya sendiri. Bersambung.